apakah bisa? Ya bisa. Nah, ini kepentingannya apa? Kepentingannya tentu untuk autentikasi, not just for the halal certification, but actually also for the origin detection of the raw material. Karena kadangkala di banyak negara juga ada yang misalkan daging apa diganti daging apa yang lebih murah dengan pertimbangan ekonomi, tidak sekedar pertimbangan halal. Ya. Sehingga pertimbangan-pertimbangan ekonomi itu juga menjadi faktor dominan ketika terjadi adulteration atau pemalsuan gitu ya, atau falsification. Tetapi juga boleh jadi kejadian-kejadian tercampurnya bahan pangan dengan bahan pangan yang lain dalam konteks pengolahan itu bisa terjadi baik cross contamination atau misalkan peralatan yang digunakan sama ya pasti cross contamination. Misalkan saja kita a lot of the meatball production ya, which is all of the Indonesian people like to consume the meatball. Ya kan, rata-rata orang Indonesia suka makan bakso. Dan rata-rata merupakan satu industri kecil. Karena dia industri kecil, maka secara umum mereka tidak punya alat penggiling dan mixer chopping yang sendiri. Sehingga bisa menjamin bahwa produksi bakso itu terhindar dari cross kontaminasi. Rata-rata beli daging di pasar, digilingkan di pasar, bahkan sudah kadangkala di rumah tinggal di grinding-grinding itu ya, dibentuk menjadi bulat dan kemudian direbus. Atau bahkan di pasar sekaligus sudah sampai perebusan dan pulang pedagang bakso sudah membawa bakso. Itu artinya bahwa proses produksi yang dilakukan oleh pedagang tersebut itu akan bercampur baur dengan produsen-produsen yang lain. Baik itu produsen daging sapi, daging ayam, maka banyak terkenal juga bakso api, ayam dan sapi, kan gitu ya. Atau bahkan dalam beberapa kasus, ini beberapa karena juga tidak sedikit, juga tidak banyak, prosentasenya kalau di Jogja mungkin 5-10%, atau di beberapa daerah lain prosentasenya lebih kecil adalah kontaminasi dengan daging babi. Ada juga yang disengaja dengan pertimbangan harga, sehingga pas pada saat daging sapi mahal 130.000, and then daging babi murah misalkan 80.000 atau 90.000 gitu ya, saat itu mungkin terjadi potensi adulteration. Katakanlah misalkan saja perbandingan harganya itu 120 dengan 100.000 saja, selisih 20.000 itu dalam volume yang besar akan terasa. Volume 50 kilo misal campuran itu ya, 50 kilo campuran berarti kalau harga jadi 110.000, maka 10.000 kali 500.000 sama dengan artinya selisih harga 500.000 sehari bagi sebuah produsen besar ya. Sama untuk ini judul saya, kemudian nanti kita pelajari bersama. Pertama kita lihat gambar belakang ini mungkin saya lewati. Nah, kenapa kita penting melakukan pendeteksi itu ya, untuk mendukung dalam proses auditing sertifikasi hari. Tetapi perlu diingat bahwa rekomendasi analisis laboratorium itu based on recommendation. Tidak setiap kali auditing halal pasti melakukan uji laboratorium. Misalkan saudara audit di perusahaan sosis gitu, atau perusahaan ini, dan saudara kemudian curiga, maka pada saat itu saudara bisa merekomendasikan untuk dilakukan analisis laboratorium. Tetapi secara umum ketika itu tidak ada feeling doubtful, dia meragukan dan yang lain-lain,
So auditing based on the document on also site visit itu sudah cukup. Dengan kita meng-cross data antara dokumen yang mereka submit dengan dokumen-dokumen yang mereka miliki, terutama dokumen-dokumen purchasing dan yang lain. Nah, proses auditing pada saat sertifikasi halal bisa merekomendasikan untuk analisis laboratorium. Ya, tetapi berarti tidak wajib, hanya bisa ketika seorang auditor merasa membutuhkan untuk diproses. Kedua, memberikan kepastian hukum baik pada produsen maupun konsumen. A lot rumor juga kan yang ada di Indonesia itu rumor menjadi sesuatu yang menarik. Dalam bahasa kita isu gitu ya. Isu yang ini disebarkan, oh bakso sana mengandung babi, soto sana mengandung tikus, mie ayam sana mie ayam tikus. Itu menjadi sangat menarik ya bagi masyarakat mendengarkan informasi yang berbeda dengan apa. Ini akan merugikan baik pada konsumen maupun produsen. Ketika produsen itu tidak betul-betul melakukan, maka yang rugi produsen. Atau ketika tidak diungkap, maka konsumen juga rugi. Karena dia itu baksonya babi, konsumennya pengen beli babi malah dapat sapi atau sebaliknya gitu ya. Kenapa? Karena konsumennya mendapatkan info bahwa di sana bakso sapi enak sekali gitu ya. Ternyata bakso babi. Atau sebaliknya, konsumennya itu dapat info di sana bakso babi loh enak sekali. Nah dia memang nyari bakso babi gitu ya. Misalkan ternyata bakso sapi gitu ya. So artinya bahwa kepastian hukum itu menjadi penting. Kemudian yang ketiga itu untuk mencegah rumor yang merugikan. Ini sudah ya sebenarnya sama dengan bila ada kasus dapat dijadikan dasar secara hukum, khususnya untuk laboratorium accredited laboratorium, such as LPPT, UGM, itu kan terakreditasi. Maka LPPT bisa menjadi laboratorium rujukan ketika terjadi kasus-kasus, misalkan saja produsen atau pabrik tertentu diusulkan mengandung babi. Maka nanti yang bisa mengeluarkan standar hasil laboratorium adalah laboratorium terakreditasi, semacam LPPT UGM. Kalau dia tidak terakreditasi, maka pada saat proses sidang di pengadilan, dokumennya dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu kelebihannya terakreditasi dengan tidak, walaupun mungkin pekerjaannya belum tentu yang terakreditasi lebih baik, misalkan sambil ngantuk-ngantuk gitu ya, pas kuliah ini juga tidak mendengarkan, nanti kerja di POM itu yang analisis, lupa. Nah itu personal gitu ya, personal. Tetapi standarnya ketika dia terakreditasi, maka dia pasti harus validitasnya lebih baik daripada yang tidak terakreditasi. Nah ini juga beberapa penemuan kita di lapangan menunjukkan memang ada positif lah. Kita pernah penelitian di 2011, 13, di 2021 kami ambil sampel juga bakso di salah satu beberapa kabupaten, tidak salah satu kabupaten. Ada juga yang positif. The last result itu kami melakukan di 2022 lah, terkait dengan karena itu kita ada pandemi, kemudian banyak orang membeli secara online, kemudian kita mencoba melakukan penelitian terhadap apa itu warung-warung online gitu ya, dengan platform-platform yang tersedia itu membeli bakso itu. Ternyata juga ada kontaminasi, ada yang terkontaminasi babi juga. Walaupun prosentasenya nggak besar, tetapi kan lumayan. Ya, lumayan dalam artian dalam kategori halal itu memang susah itu. Susah dalam artian ketika ada kasus itu walaupun hanya 5%, tapi kan jadi problem. Atau dalam konteks dalam satu satuan produk,
konsep halal itu al halal bayanun wal haram bayanun bainahuma mustabihat. Nah, kepentingan dari deteksi adalah memastikannya subhat, karena dalam hukum tidak bisa mengatakan ini 99% halal, 1% haram gitu. Atau sebaliknya, ini haramnya cuma 1% kok, sudah ditanggung 99% halal. Itu tetap tidak bisa, tidak bisa jadi hukum. Ya, ditanggung halal 90% gitu. Dalam beberapa produk kan boleh kan, ini kandungan etanolnya 90% gitu ya, kandungan etanol 70%. Nah, kemudian kita tidak bisa itu ya, oh sosis ini kandungan sapinya 70%, yang lain apa? Ya, yang lain campur-campur Pak, nggak diketahui. Ini tidak bisa, harus dipasti. Maka kita perlu melakukan sertifikasi. Kalau ini saudara sekalian bisa nggak membedakan mana sapi, mana babi, mana ini? Sapi. Bisa nggak? Yuan Angelita Pramudita Jatmu. Bisa tahu Mbak Yuan? Bedakan ini spesies apa, Madeliana Ayun, bisa tahu Mbak membedakan? Kalau di gambar ini bisa, Pak. Ada gambarnya, ada tulisannya, iya kan? Ini gampang. Ketika kita melihat, oh itu kerbau, itu domba, itu kambing, itu babi, itu yang lain-lain gitu ya. Kemudian kita meningkat ya di daging ini. Meningkat ketika di daging ini, kalau misalkan ini saya tutupi tulisan ini, ya, saya tutupi tulisan ini, kira-kira bisa nggak membedakan Mbak Yuan, Mbak Yunata, Mbak Ade tadi? Misalkan nih, ini nggak ada tulisannya gitu ya. Kemudian saya letakkan daging, tiga daging itu di atas meja. Mbak Ade bisa nggak Mbak Ayun membedakan ini babi, ini sapi, ini domba? Mungkin bisa, Pak. Soalnya biasanya kalau yang babi lebih pucat warnanya daripada sapi atau kambing. Sudah berapa kali pegang daging babi dan daging sapi? Kalau daging sapi mungkin tiap tahun karena ada kurban. Kalau daging babi nggak pernah, Pak. Pernah. Mbak Eka Amalia, seandainya tidak ada tulisan itu, kira-kira bisa nggak membedakan? Belum bisa, Pak. Fakultas apa, Mbak? Dari gizi. Gizi. Gizi penting, kerja di instalasi gizi rumah sakit Karyadi Semarang. Tiba-tiba disetori sama supplier, dagingnya campuran. Obat nggak Mbak? Ya, tapi intinya tidak mudah, kecuali kebiasaan. Nanti kalau Mbak Eka sudah tiap hari misalkan kebetulan di instalasi gizi gitu ya, yang jadi kepala divisi di situ, controlling daging yang datang, kalau sudah biasa tiap hari lama-lama bisa gitu ya. Tetapi ketika kita 6 bulan sekali, setahun sekali, dipastikan susah. Sehingga ketika itu jadi kebiasaan mungkin bisa dikontrol gitu ya, bisa dikontrol. Mungkin Mbak Eka bisa nanti setelah 6 bulan berkecimpung di situ, atau misalkan Mbak Eka jadi kerja di badan pengawas makanan gitu ya, yang kemudian itu mungkin karena spesifik gitu ya, misalkan daging-daging impor ngecek gitu ya, di bea cukai, atau misalkan katakanlah di hotel itu ya, jadi hotel, mungkin lama-lama bisa. Tapi bagi mereka yang hanya sekali-kali, susah gitu ya. Sing, Yahya fakultas apa ya? Pernah kan ya kamu?
Fakultas apa ya? Enggak, suaramu enggak masuk. Oke. Tapi intinya, ini pun tidak mudah ya. Ketika ada di lapangan dan sudah campuran. Saya dulu pernah menganalisis satu catering besar di Jogja itu. Dia sebenarnya pegawainya ya sudah paham karena tiap hari beli daging sapi 50 kilo, tapi campuran kan lebih murah gitu. Tapi manajernya nggak peduli. Ada satu penjual catering juga dipeseni Ramadan. Ramadan dia nggak begitu paham untuk buka puasa. Setelah itu ternyata daging babi itu yang dibeli dia itu. Karena pedagang keliling di situ ternyata mencampurkan atau sebagian besar babi, sedikit sapinya ya untuk mengkelabui baunya saja. Tapi dari situ sebenarnya bau daging sapi dengan bau daging babi beda, gitu ya. Pertama yang paling gampang membedakan adalah bau. Kalau warna kadang ada yang kemudian ditambah celupkan di darah, di mana-mana mungkin bisa berbeda. Tetapi secara mendasar cherry red color itu memang betul ya. Larger size, seratnya lebih besar, oke. White fat, lemaknya putih, oke. Lemak semua di situ white fat semua, gitu. Di pork maupun lamb, domba juga sama white. Tetapi ukurannya seratnya ya pasti yang daging sapi seratnya lebih besar daripada daging kambing maupun daging babi. Warnanya paling pucat daging babi, iya betul. Kan pale pink color. So refer to the warna yang pucat itu pale, warna pucat. Tetapi kemudian kalau kita lihat apa itu sudah campuran memang tidak mudah. Tapi paling mendasar sebenarnya baunya. Dan nanti coba di belakang truk sapi dengan di belakang truk babi kan beda baunya, ya kan? Di belakang truk kambing domba beda juga baunya. Gitu. Dalam hal daging nanti akan beda juga, begitu. Tapi ya perlu latihan, mungkin sepekan saudara bau-bau gitu ya. Bau daging sapi, mau daging babi, mau daging kambing, domba, latihan sepekan, 2 pekan mungkin bisa dari sisi bau karena signifikan perbedaan gitu ya. Sampai di sini paham ya. Kalau kemudian sudah ini bisa nggak sopo itu Alia bisa nggak kamu bedakan itu sosis babi, sosis sapi? Nggak bisa, Pak. Alia masih imut? Belum bisa. Bisa karena ada tulisannya. Iya tuh. Kamu bisa membedakan karena ada tulisan. Tapi seandainya tulisannya tidak ada, gitu ya. Tulisannya itu tidak ada, kalau ini babi, kemudian ini domba, gitu ya. Kemudian di sini, ini ayam, gitu. Kemudian di sini sapi. Kemudian dia dicampur, saudara makan di hotel, semua enak. Iya enggak? Karena enggak paham, gitu, enggak paham. Apalagi kalau sudah jadi produk, sudah kecampur, baunya sudah hilang. Warnanya sudah warna color dari warna makanan. So, bumbu juga mempengaruhi. Maka semakin susah. Maka mana ini yang domba? Ini domba, ini nggak diberi tulisan kan bingung. Saya mau menyebut ayam, saya menyebut babi, saya menyebut sapi, boleh nggak? Boleh. Ketika ditulis di situ, ketika enggak tahu gitu itu. Ya, artinya keempat produk itu berbeda. Ketika tidak ada tulisannya kita sudah tidak bisa membedakan. Apalagi bakso. Saya pernah penelitian membuat bakso dengan berbagai persentase daging babi di laboratorium.
So di laboratorium it's so simple to differentiate because kita mengolah sejak awal. Kita masih bisa membedakan itu ya, antara ini yang sapi dengan babi. Tetapi ketika kita berbicara di pasaran, maka pada saat itu di pasaran tepungnya berbeda, campurannya berbeda, cara masaknya berbeda, maka tidak ada standar. Gitu. Tidak ada standar yang bisa membedakan mana sapi, mana babi, mana kambing, mana domba, mana ayam, gitu. Kan susah, ya kan, kalau di pasar. Kalau di lab mungkin karena kita penelitian, secara kita tahu, historinya tahu, secara psikologi kita juga ini, maka dengan physical appearance kita mungkin bisa membedakan secara fisik, penampakan, atau mungkin bau dan yang lain. Tetapi ketika sudah di produk lapangan, hampir tidak bisa. Apalagi di Indonesia kayak apa itu, bakso kan sangat populer sekali ya. Itu tidak. Nah, terus bagaimana caranya? Ada beberapa metode yang dikembangkan oleh para saintis. Pertama, melihat berat molekul, ada yang dengan FTIR, melihat spektra, ada yang dengan tes imunografi gitu ya, dengan imunologi gitu. Nah, saudara kan kemarin COVID kan bisa tes antibody antigen itu ya, itu dikembangkan. Tetapi ya semua ada kelemahan. Misal antibody ketika further proses, kemudian dia dimasak lama, dipanas, dan yang lain sensitivitasnya pasti turun. Bahkan bisa jauh tidak sensitif gitu ya. Maka dia dikatakan bahwa kemarin di COVID itu hanya uji pendugaan awal. Screening. Tidak uji konfirmasi. Yang digunakan konfirmasi apa? Adalah PCR. Itu. Kita mungkin di sini susah bedakan. Apalagi kalau sudah produk seperti ini. Tidak bisa. Mayonis, dia mengandung gelatin babi, jelly, sausage, cheese ya. And then for example like the pharmaceutical products such as head capsule, cosmetic ya, soft capsule itu, dan mas itu campuran di situ, photograph dan yang lain-lain sedikit. Also to take a lot of the collagen product for the cosmetic and also for the anti-aging, antioxidant, oligopeptide and so on. So ketika itu sudah dalam bentuk-bentuk seperti itu, maka sudah susah dibedakan. Maka metode yang kemudian diyakini paling kuat adalah metode dengan DNA. Nah, kalau kita mendasarkan pada metode DNA, maka kita akan merefer kepada sebuah aktivitas di dalam sel. Karena perbanyakan DNA ada di dalam sel. Sintesis DNA menuju protein ada di dalam sel. Gitu. Maka selama kita masih bisa mendapatkan selnya, kita masih bisa mengisolasi whole genome DNA. Kalau kita lihat urutannya itu kan tisu organ. Nah, kalau daging-daging yang dijual di pasaran ya tingkatannya kan sudah organ dia, ya kan? Nah, organ kompleks. Tapi kemudian kita bisa kembalikan lagi kepada unsur yang paling kecil yang dinamakan penyusun dari organ adalah jaringan, penyusun jaringan adalah sel. Di dalam sel ada informasi genetik, di mana disitulah kita bisa membedakan genetiknya itu sumbernya dari spesies A. Gitu. Bahkan dalam ranah sidik jari, iki bapak misalnya 3 victim ya, misal ada victim kasus gitu itu, korban tidak tahu ki bapak sopo, kan nggak mungkin bapaknya 3 ya tuh, masuk bapaknya 3. Nah, itu tetap bisa dibedakan based kepada DNA. Tapi nanti di cross check antara DNA ketiga orang tuanya bukan calon bapak. Nah, gitu punya anak ya bukan calon bapak. Intinya ya bapaknya mana itu bisa
dicari, gitu ya. Karena itu base kepada informasi genetik yang ada di dalam sel. Baik itu dalam nukleusnya atau dalam satelit, misal dari mitokondria atau satelit sel ya, ada organ-organ yang lain yang ada di sekitar inti sel. Nah, kemudian ini kan gambarannya. Jadi dalam organ dan jaringan pasti ada sel karena yang menyusun di situ. Tempat sintesis juga ada di situ. Nah ini maka biosintesisnya itu kan seperti ini ya. Dia terjadi sintesis di dalam sel itu ya. DNA dia kok bisa ya itu alamiah kan ada enzim di dalam sel itu yang DNA-nya bisa terbelah jadi satu untai ganda menjadi untai tunggal. Kenapa terbelah? Karena butuh biosintesis protein, butuh penggantian sel, butuh perbaikan menghasilkan hormon, menghasilkan enzim, menghasilkan organ, kan gitu. Sel kan berfungsi gitu. Misalkan terjadi tambah besar ya dia membangun atau mengganti sel yang rusak. Maka aktivitas perbanyakan untai DNA itu terjadi. Artinya untai DNA adalah dasar untuk membentuk sebuah untai protein ada di dalam sel. Oleh karena itu, karena ada di dalam sel, kalau kemudian kita mengembalikan proses-proses yang terjadi di dalam sel, di tabung reaksi itu, maka kemudian kita bisa mengkonfirmasi. So, PCR teknologi adalah metode konfirmasi untuk memastikan DNA-nya origin dari spesies apa. Itu prinsip dasarnya. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Dipersilakan. Enggak usah malu kalau mau tanya, silakan. Kalau enggak, pokoknya dibayangkan aja berarti bahwa terjadi perbanyakan sel dan DNA ada di dalam sel. Sel nanti kan nyusun organ dan yang lain. Nah, karena di dalam sel itu terjadi perbanyakan DNA, kebetulan bisa dipindahkan di tabung reaksi. Kalau kita bisa mengisolasi DNA dalam produk, sosis, bakso, daging, darah, dan yang lain-lain, dan kemudian kita amplifikasi di tabung reaksi dengan cetakan, DNA cetakannya itu yang kita dapatkan itu tahu genomnya, tetapi primer yang kita cetak itu adalah primer yang menempel kepada DNA sesuai dengan spesiesnya, maka yang teramplifikasi ketika dia cocok. Kalau dia tidak cocok, maka dia tidak akan menempel, dan kalau tidak akan menempel, tidak terjadi perbanyakan untai ganda DNA yang bisa dideteksi. Maka dari DNA ke mRNA ke protein. Kan proses ini ya, proses di sini. Ini kan yang baru ini, dia lepas kemudian terjadi sintesis yang merah. Set. Dia lanjut. Di mitokondria juga sebagian proses, tapi dia hubungan dengan inti sel. Saya tidak akan di situ. Nah, berarti yang kita lakukan adalah melakukan sintesis in vitro terhadap perbanyakan jumlah ADN. Tahapan penting adalah menyiapkan template. Template artinya apa? Adalah whole genome DNA yang kita isolasi dari darah, dari jaringan, dari daging, dari bakso, dari sosis, dari enzim, dari kapsul, dari mana saja, gelatin. Selama kita dapat mengisolasi DNA-nya, maka kita bisa melanjutkan untuk dilakukan amplifikasi. Dan biasanya mengisolasi DNA dinamakan itu
total template DNA atau disebut dengan total DNA, total whole genome DNA, karena kita belum bisa membedakan mana itu. Loh, kenapa DNA bisa diisolasi? Iya, karena DNA ada di dalam sel. Kalau selnya dilisiskan membrannya, proteinnya dibuang, bahan-bahan yang lain dibuang, maka kita dapat DNA-nya. Itu. Jadi isolasi DNA sebenarnya lebih mudah daripada isolasi fraksi-fraksi protein yang berkepanjangan. Kita isolasi DNA itu sehari dapat. Nah, kemudian itu DNA yang double ganda yang kita isolasi itu jadi single strand DNA dengan cara apa? Dengan dinaturasi. Di dalam alat namanya polimerase chain reaction atau sering disebut dengan thermal cycler. Apa? Disebut PCR yang lain thermal cycler. Karena siklus panas yang dimanfaatkan untuk melepas untai ganda DNA, menggandengkan dengan primer dan memperbanyak untai menjadi berganda-ganda, gitu ya. Karena prinsipnya sel DNA itu 2 pangkat N. Berapa siklus dia, gitu ya, dilakukan, itu maka ini ikatan lemah dari double strand DNA, betain namanya, itu bisa juga dengan isothermal amplification pun bisa, gitu ya. Artinya dengan suhu yang isothermal. Tetapi dalam PCR biasanya menggunakan siklus yang berulang itu tetap ada proses denaturasi around 90 degrees Celsius, ya, sekitar 90 derajat Celsius. Nah, teknologi PCR ini cocok untuk ini. Tahapnya adalah polymerase chain reaction, mesinnya reaksi polisintes DNA, proses replikasi dalam makhluk hidup itu dipindahkan di tabung reaksi. Dilakukan secara berantai atau siklus sehingga terjadi sintesis fragmen DNA secara eksponensial sesuai dengan yang kita kehendaki. Maka prosesnya adalah seperti ini. Tahapan reaksi PCR itu pradenaturasi terbelah, kemudian ini denaturasi, untai ganda terpisah, maka ada penempelan primer. Apa itu primer? Adalah urut-urutan DNA yang komplement atau yang bisa menempel pada untai tunggal. Setelah dia terpisah, maka terjadilah untai tunggal. Lah primer itu diciptakan yang menempel agar bisa diperbanyak. Bagaimana cara membuat primer? Itu ada satu ilmu sendiri, tetapi sederhananya setiap kali penemu-penemu gen itu mendapatkan sekuen DNA, dia akan nyimpan di bank gen. Babi disimpan, misalnya gen sitokrom babi disimpan. Dia menemukan gen NADH disimpan. Dia menemukan gen kromosom apa disimpan, namanya bank DNA, gitu ya. Di dunia itu ada, kecuali dia publikasi dalam international journal. So pada saat yang bersamaan dia juga submit kepada itu semacam bank DNA, gitu ya. NCBI, kemudian European, Jepang, itu ada beberapa bank yang menyimpan. Nah, ketika kita ingin kita panggil, ada account number-nya, kita panggil, kemudian kita dapat urutannya. Dari urutan itu kemudian kita bisa mentargetkan gen apa dan primernya dibuat. Itu primer yang nempel agar kemudian terjadi namanya pemanjangan dan juga terjadi polimerasi untai ganda itu. Setelah itu siklus berulang. Ya, kalau siklus berulang, maka dia akan seperti ini. Ini pertama, ini primernya yang biru ini. Biru-biru nempel, ya, karena dia denatur. Setelah nempel, kemudian dia memanjang, kita kasih enzim di tabung reaksinya itu. Namanya enzim polimerase, gitu. Ya, baik dari depan, belakang, ini kan sama. Kita buat primer yang dari depan ada, belakang ada, untuk membatasi berapa target
panjang fragmen DNA yang kita inginkan, sehingga terjadi extend primer dan terjadilah double strand baru DNA. Ini akan terjadi dengan kelipatan 2 pangkat N gitu, ya kan? Sehingga akan terjadi seperti ini. Ini kalau diuraikan gambar tadi, yang unte ini itu ganda, kemudian ada parent DNA, dinamakan DNA template, ada primernya masuk dari depan dan dari belakang gitu itu, kemudian forward maupun reserve, kemudian di tabung reaksi itu juga ada bahan-bahan bebas itu, adenin, guanin, sitosin, timin, ya toh, TC, AGTC-nya ini ada yang bebas ini. Karena dia bebas, dia nempel gitu. Karena ada awalan yang melakukan inisiasi primer itu, maka bahan-bahan bebas itu bisa menempel dan memanjang. Memanjanglah dia seperti ini. Setelah memanjang, maka terjadi new DNA strand. Jadi ini, bayangkan kalau dia 20 siklus saja, maka 2 pangkat 20. Kalau 32 pangkat 30. Gitu ya. Sehingga ini juga sama penjelasannya gitu ya. Ini kan sama tadi itu ya, ada DNA polimerase. Nah kemudian nanti dia akan 90 derajat lagi denaturasi, pisah lagi terus gitu, terjadi siklus perbanyakan. Maka targetnya itu adalah seperti ini jadinya, 35 siklus berarti 2 pangkat 30. 66 billion copies DNA itu. Nah, apa yang dibutuhkan untuk menggandakan itu? Ya di sini ini target ada target oligo itu primer, karena primer biasanya panjangnya di antara 15 basa N sampai 25 basa N. Primer digunakan sebagai pijakan untuk menyusun urut-urutan polimer DNA rantai baru. Dilakukan berulang dalam bentuk siklus denaturasi, annealing penempelan, and then also extension using the polymerase chain reaction dengan bantuan enzim polimerase. Maka jadilah dia seperti ini. Nah, kemudian ketika ada berbagai jenis ini, contoh di lapangan, ada juga bakso-bakso seperti ini, maka kemudian kita bisa membuat primer. Saya akan melompat sedikit primer komponen reaksi PCR untuk menentukan hasil reaksi. Ini saya sudah jelaskan sedikit. Nah, saya sebelum ke sini, ini primer sudah. Lah, saya ingin ke sini dulu. Kok bisa membedakan lah ini babi, kemudian kita buat primer dari depan, primer dari belakang. Sehingga tadi terjadi penggandaan. Gitu. Kalau sudah terjadi penggandaan, maka kemudian kita cek gitu ya. Misalkan ada 4 tabung reaksi, semua kita kasih primer babi, tapi yang satu itu sosis sapi, yang satu sosis ayam, yang satu sosis domba, yang satu sosis babi, maka dipastikan yang akan teramplifikasi adalah sosis babi. DNA apa, Mbak? Mas Yahya. Babi, Pak. Also point yang lain. Kalau itu kita buat primer babi, di situ ada sosis sapi, sosis ayam, sosis kambing, 4 tabung reaksi sosis babi. Nanti kira-kira yang akan terjadi penggandaan DNA yang apa? Yang sosis babi, Pak. Kalau primernya babi. Cepat jawab lah. Kemungkinan babi, Pak. Kui cetakannya babi, kan yang menginisiasi babi. Itu sudah kita buat spesifik karena kita tahu sekuen dari babi. Ini Sucrova itu kan babi. Kita tahu sekuennya. Karena kita tahu sekuennya, kita bisa buat primernya. Primernya artinya pasangannya. Nek C itu kita berarti di sini G, T berarti A, kan gitu. Kita buat 15 sampai 20. Tentu nanti ada mesin software yang bisa membantu kita.
berapa suhu annealing, sehingga kita bisa setting di alat PCR itu agar cocok dengan suhu annelingnya, gitu. Sama suhu denaturasinya. Jadi betul ya, tadi Mas Yahya itu, kalau kita kasih primer babi ya harapannya yang teramplifikasi babi. Walaupun cross bisa. Makanya tujuan dari penelitian biasanya ada uji spesifitas. Ketika kita desain primer spesifik, the goal is to discriminate between pork and beef. So kita bisa di situ diuji spesifitas, dicoba berbagai macam spesies, lah 4 tabung atau 10 tabung, itu hanya babi saja yang teramplifikasi. Nah, gimana kemudian cara ngeceknya? Kalau sudah, maka kemudian ada namanya alat elektroforesis untuk ngecek hasil amplifikasi. Kalau sedikit kan susah dicek. Tapi kalau banyak bisa dicek, namanya elektroforesis itu untuk visualisasi dari DNA yang kita gandakan, atau namanya di situ sudah amplikon. Amplikon karena hasil amplifikasi, gitu ya. Maka jadinya adalah amplikon. Nah, amplikon itu kemudian kita bisa cek di dalam alat namanya elektroforesis. Kalau alat yang terbaru yang real time PCR, maka tidak perlu elektroforesis karena untai ganda itu akan dibaca dengan spektrum. Tingkat kekeruhannya kan beda, OD-nya kan pasti beda, optical density-nya kan gitu. Tetapi konvensional PCR membutuhkan satu equipment tambahan, so the name is elektroforesis. Agarus elektroforesis. Kita suntik tadi yang digandakan ayam, yang digandakan sapi, yang digandakan babi, yang digandakan domba. Misalkan seperti itu. Dengan cara hasil amplikonnya disuntikkan di sini. Karena DNA itu bermuatan. Kalau bermuatan di elektro itu ada elektrik, ada aliran listrik, maka dia akan bergerak ke bawah. Setelah bergerak ke bawah, nanti akan ada namanya staining atau pengecatan. Yang ada DNA target itu nanti akan menjadi muncul pitanya, gitu. Muncul pita seperti ini. Kebetulan ini DNA yang sama. Nanti ada yang beda ya. Ini saya cuma ini menggambarkan hasilnya nanti seperti ini salah satu. Kenapa dia bisa dicat? Kalau yang nggak ada di berat titik ini ya dia nggak ada. Mau dicat nggak. Kan ada bahan cat yang bisa nempel ya. Dalam hal ini catnya kalau dalam DNA itu pakainya ethidium bromide ya, ETBR gitu ya. Nah, ETBR itu brom, itu bisa ngecat, kan ada tuh yang di brom itu kayak di itu silver itu ya, itu bisa nempel pada DNA. Nah, ketika nempel, kalau tidak ada DNA-nya ya nggak ada pitanya, nggak ada bandnya itu loh. Pita itu memang susah bahasa Indonesia, band itu dinamakan pita, tetapi intinya garis-garis itu. Gitu. Seperti itu. Nah, kemudian misalnya babi roceleng ya kita cari bedanya. Nah, caranya ini kan ada sapi, galus-galus itu unggas, ya caprahircus itu kambing, susekrova. Ini nanti kan kita cari bedanya untuk mendesain primer itu. Ini namanya, prosesnya dinamakan alignment atau pensejajaran untuk dasar tadi buat primer. Sudah, kemudian kita melompat. Nah, ini uji spesifitas primer. Gambar 6 ini karena hasil penelitian dulu mahasiswa saya. Hasil uji spesifitas primer, A sapi bovine primer, B itu ayam, chicken, ya toh? Ini A. A apa ini? Primernya sapi. Yang B primernya apa? Mbak? Mbak Laras? Ayam, Pak. Ayam. Yang C primernya apa? Babi. Babi. Jadi kita sudah membuat primer, kita sudah amplifikasi,
Kemudian kita ingin ngecek dengan elektroforesis. Yang A adalah primer yang dibuat untuk mengamplifikasi DNA sapi. Ora ayam yo. B adalah malah ini ayam. Kemudian C adalah primer yang digunakan untuk menggunakan DNA babi. Kita lihat sekarang sampel 1 sampai 13. 1 itu ayam kampung, ya toh? Kita mengisolasi DNA daging dari ayam kampung. 2 ayam broiler. 3 ayam layer. Paham kan? Broiler itu ayam potong, layer ayam betelur. Kemudian sapi Bostaurus itu sapi dari suhu subtropical country, Rusia, European country, itu namanya sapi Bostaurus gitu ya bangsanya. Ada sapi Bos Indicus, sapi-sapi di Indonesia, Brahman, Cross Ongol yang putih-putih itu. Yang 6 itu babi, 7 puyuh, 8 entok. Ini sama-sama unggas, tetapi beda. 9 bebek, 10 domba, 11 kambing, 12 ikan nila merah, 13 ikan. Pokoknya ini adalah Lamongan yang berjalan. Ya toh? Ini pasar Lamongan itu semua ada kecuali babi. Tapi ini ceritanya untuk ngecek gitu ya, untuk ngecek mau butuh puyuh endok ada. Nah, A, dia diperbanyak dengan primer dari sapi. Nomor 4 dan 5 dia positif karena sapi semua. 4 sapi, 5 sapi, tapi beda bangsa. Yang satu Bos Taurus, yang satu Bos Indicus. Jadi primer ini bisa membedakan sapi dengan spesies yang lain, tetapi belum bisa membedakan sapi dengan sapi bangsa lain. B, yang B diperbanyak dengan primer ayam. Nah, yang ayam 1, 2, 3 ya ayam kampung, ayam potong, ayam petelur, semua teramplifikasi. Ya. Kemudian yang terdekat dengan ayam, puyuh, entok, bebek, nomor 7890 tidak teramplifikasi. Berarti primer ini spesifik untuk ngecek ayam. Itu. Baik itu ayam potong, ayam broiler maupun ayam layer. Tetapi dia tidak bisa ngecek yang lain. Kemudian yang yang terakhir yang C adalah babi. Nah, dia hanya mengamplifikasi nomor 6 itu babi saja. Yang lain tidak. Ketika kita mengapply primer ini pada produk-produk yang kita selidiki di lapangan, dan ketika dia menunjukkan adanya pita ini, maka dikatakan ini pasti bisa. Maka PCR adalah metode konfirmatori, metode yang diyakini kebenarannya, gitu ya. Ini sudah kita uji spesifitasnya kan, nah, nanti bisa diperbanyak dengan tepungnya, dimasukkan dan yang. Oke, itu kira-kira yang saya sampaikan. Titik kritisnya sebenarnya pada isolasi DNA ketika di kapsul obat, kemudian di gelatin, tidak semudah di daging. Di bakso tidak semudah di daging. Artinya tingkat kesulitannya itu paling gampang ya daging segar. Kemudian produk olahan, ketiga produk lanjut seperti primer dan yang lain. Kira-kira itu. Kemudian ini contoh saja ya di lapangan yang pernah kita lakukan. Bakso sapi tapi ada ayamnya. Dia gambar 8, hasil amplifikasi PCR sampel bakso sapi dengan primer ayam. Ya toh? Yang dicetak ikut jari bakso sapi, tapi kita kasih ayam. Ternyata sing positif berapa ini positif? Sampel diberi kode 1 sampai 36. Kebanyakan positif jari bakso sapi, 36 sampel. Yang negatif ayam cuman berapa itu? Ya toh, yang kosong ini. Yang lain-lain ini. Berarti yakinlah bahwa bakso-bakso di lapangan itu kalau jual bakso daging sapi doang bangkrut. Daging ayam kan murah. Sekarang untuk campuran. Kemudian lanjut.
ini parah ini. Ini parah juga. Ini sampel bakso sapi, ya toh? Kita cek dengan primer pok atau babi, bukan babu ya babi, dan di elektroforesis dengan ini kontrol negatif. Itu kontrol itu untuk memastikan dan kontrol positif ya, bahwa metode kita pada saat penelitian di laboratorium itu valid. Itu. Kalau kontrol negatif juga positif kan lucu kan gitu. Ini kontrol negatifnya kan 0. Kontrol negatifnya juga kosong, ya kan? Kontrol negatifnya juga kosong kan gitu kan? Berarti kan kita betul. Jadi yang ada lamat-lamat ini walaupun sedikit mungkin kontaminasi ya, persentasenya sedikit, tapi yakinlah ini ada sekitar 18 kandungan babi. Ini di salah satu kabupaten. Saya nggak jelaskan ya kabupaten mana biar kamu tetap menikmatinya. Kalau dijelaskan nanti jadi nggak menikmati kalau makan bakso itu ya. Katanya ini 22 positif dari 36, tapi ya saya anggap aja lah separuhnya lah 18, karena yang ini mungkin agak lamat-lamat gitu ya, nggak begitu jelas. Tapi ini bakso sapi yang kita cek dengan primer babi di salah satu kabupaten. Tapi ada juga kabupaten yang negatif gitu ya, yang lain-lain. Saya pikir itu yang saya sampaikan untuk pertemuan sore hari ini. Saya berharap silakan kalau ada pertanyaan biar tidak bingung. Nah, di kelas mungkin saya bisa ngecek Anda tidur ya ora apa-apa di kelas. Ning tidurnya di kelas itu masih mendengarkan. Kalau tidurnya di online kadang ya nggak apa-apa kalau tidur. Asal jangan main lah. Iya, kan ke rumah oke malah kedulanan. Silakan. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Apakah semua jelas? Cukup, Pak. Sampun tak tekoni saiki Sofi. Piye carane gawe primer? Ngetes saja itu. Primer itu seperti awalan gitu, Pak. Terus Acuan. acuan. Kalau untuk membuatnya saya kurang Tahu ya, untuk membuatnya kita harus tahu urutan gen tertentu dari spesies itu. Jadi tidak semua gen ya dah. Jadi gen tertentu, karena kan jumlah gen itu mungkin ribuan, manusia bisa jutaan kan gitu. Gen tertentu agar memudahkan. Setelah gen tertentu tahu, kita sekuennya bisa ambil di bank gen. Nah, urutan itu gen yang kita ambil misalkan panjangnya 500, jangan panjang-panjang, karena kalau panjang kan susah nanti amplifikasinya, bahan-bahannya juga berat, hanya berat. Biasanya targetnya itu pendek-pendek ya 200, panjang bahasa N-nya, panjang DNA itu ada yang 300, ada yang 100 gitu. Dan intinya nanti semakin pendek malah semakin spesifik itu aneh. Itu Mbak Sofi sudah betul ya, intinya awalan ya primer, tetapi cara membuatnya dengan cara seperti itu. Dari bank gen, karena seorang peneliti pasti akan nyimpan di bank gen. Kalau belum ada peneliti yang nyimpang di bank gen, ya kita yang meneliti. Kita ambil isolasi DNA babi, kita sekuen urutannya pada gen tertentu, urutan DNA, kemudian kita buat untuk membuat primer. Ya, oke. Yang lain? Cukup ya? Kayaknya sudah ngantuk kok. Cukup, Pak. Baik, saudara sekalian, itu kuliah kita. Terima kasih. Nanti kalau akan ada yang diskusi ya silahkan datang ke kantor gitu ya. Tapi untuk sore hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.